Salam, senang sekali kita bisa bertemu dalam program satelit Saat Teduh 5 menit. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Menjadi kesempatan bagi kami, kesempatan yang berharga untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menerangi hati kami, menerangi setiap pendengar dimanapun berada, memberkati setiap kami dengan segala pergumulan kami, dengan segala keadaan kami, menjawab segala doa kami, menuntun kami di jalan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48, bunyinya demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menjadi sempurna, mungkin ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Bagaimana mungkin saya dapat menjadi sempurna? Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya di atas bukit. Pengajaran ini diawali dengan pernyataan bahwa Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian Yesus katakan kepada para pendengarnya dalam khotbah di bukit pada saat itu. Selanjutnya, Yesus meminta agar hidup keagamaan kita haruslah melebihi hidup keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti dikatakan dalam ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, Yesus menuntut setiap pendengarnya agar hidup dengan nilai yang lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan hukum Taurat itu secara ketat dan legalistik. Saudara-saudara, di dalam perikop ini Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya menerapkan hukum Taurat secara benar dengan nilai yang lebih baik. Menafsirkan bagaimana arti dari kata jangan membunuh, jangan berzina, jangan menceraikan istri, jangan bersumpah palsu, dan jangan menuntut balas sebagaimana mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan mengasihi sesama manusia termasuk musuh. Yesus mengajarkan penerapan hukum Taurat dengan cara yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya
ditutup dengan tuntutan agar hidup sempurna di dalam ayat 48, seperti dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perhatikanlah bahwa Yesus juga mengakhiri pengajarannya dengan mengasihi semua orang, bukan hanya kepada sesama saja yang mengasihi kita, tetapi juga kepada musuh, orang yang membenci, orang yang menyakiti, orang yang berbuat jahat. Dengan demikian, cara hidup orang percaya ini berbeda dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Jika Allah adalah Bapa kita, maka kita pun haruslah hidup sama seperti Bapa kita. Ada pepatah berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikianlah kita harus serupa sama seperti Bapa kita. Itu sebabnya Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia mengutip dari Imamat pasal 11:45. Saudara-saudara, bagaimana sekarang? Selama kita di dalam dunia ini, kita belumlah sempurna, namun kita harus terus berusaha untuk hidup seperti Bapa kita. Apa yang kita perbuat akan menunjukkan siapa kita. Jika kita mengasihi semua orang dengan kasih yang tanpa pamrih, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, maka kita menyatakan Bapa kita yang sempurna itu. Intinya, hiduplah dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.